Perseteruan hukum antara Antoni Wisanto dan Kelvin Winata terus bergulir di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri PN Surabaya. Dalam sidang Kamis 31 Juli 2025, mantan pengawas proyek sekaligus pengurus lapangan, Stephen Nyo, dihadirkan sebagai saksi fakta oleh pihak penggugat. Hal ini diungkapkan saksi yang diketahui beberapa proyek yang ia pantau. Tony, apakah sampai sekarang saudara saksi masih bekerja di Antoni Wisanto? Sudah tidak. Yang keras suaranya di atas juga. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui tentang proyek-proyek yang dikerjakan oleh Antoni Wisanto penggugat? Saya tahu. Proyek apa saja yang saudara saksi sebutkan? Ada proyek pasar, rumah sakit, terus ada Transmart, terus ada pembangunan bank BPD di Bombana. Semuanya di Bombana atau di Nggak di Bombana semua. Kayak Transmart itu ada yang di Banjarmasin, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Bali. Untuk pasar ada yang di Bombana juga ada, Kendari, sama di di Kabupaten Buton. saudara saksi pada saat itu saudara saksi bekerja kepada saudara Antoni pada saat proyek? Iya. Sekarang sudah tidak. Saudara waktu bekerja dengan saudara Antoni selaku apa? Pengawas saja. Ya, saya Poni yang mengurusi lapangan proyek saya. Yang mengurus Untuk pekerjaan, mengurus tukang, mengurus perjalanan proyek saya. saudara juga membuat penawaran. Buat penawaran ke pasar ya. Pasar. Pekerjaan pasar ya. Pekerjaan pasar. Pekerjaan pasar itu apa aja yang dikerjakan? Pemasangan baja, konstruksi baja. Penawaran juga saudara yang bikin. Ya. Konstruksi baja. Pasar apa aja? Ada pasar Lemo, pasar Wameo, pasar Lapulu, Kasimpa. Yang saya ingat sih. Itu pekerjaannya itu seperti apa? Kalau besi berarti kan saudara rakit di sini atau Jadi rakit di sana? Atau beli terus kita beli dulu di supplier besi, terus kita fabrikasi di Surabaya. Kita fabrikasi dulu di Jawa Timur. Kita ada fabrikasinya itu di Gresik sama di Jombang. Setelah selesai fabrikasi baru dikirim ke lokasi proyek untuk dipasang. itu apakah proyeknya bersamaan atau bertahap? Kayak 2019 proyek apa, 2020, 2021 proyek apa? Bertahap. Bertahap. Untuk proyek di pasar yang paling pertama itu di tahun apa? 2019 sama saya. Pasar apa itu? Ada pasar Lemo, pasar Lapulu. Lemo dan Napulu 2019. Itu mulai atau baru mulai dikerjakan? Mulai dikerjakan. Selesainya di tahun itu juga. di tahun itu juga 2019, 2020, 2021, 2022. Terakhir pasar itu di 2021 sih nggak saya. 2021. Tadi saudara mengatakan bahwa besi itu dibeli dari mana? Ada kenalannya Tony, namanya Ricky sama Doni. Ricky dan Doni. Itu pada saat pembelian Tony yang membiayai, Iya. yang membeli. Jadi saudara hanya pelaksananya. Pemasangan di sini di mana tadi saudara? Gresik. Di Fabrikasinya di Gresik, ada juga di Jombang, pernah satu kali di Jombang. Terus kita setelah fabrikasi selesai kita kirim ke lokasi proyek untuk dipasang. kirim ke lokasi proyek untuk dipasang. Saudara tahu tidak Antoni Wisanto ini mendapatkan proyek dari mana? Tahu saya dari kenalannya Antoni sendiri. Bisa sebutkan nama atau apa saudara mengetahui yang saudara tahu saya? Yang saya tahu itu untuk proyek pasar itu ada Pak Kamaludin. Kamaludin. Kamaludin ya. Kamaludin. Ya. Terus ada juga dari Pak Kamal. Kamaludin itu siapa? Kamaludin ya. Saya lupa juga. Kamaludin itu kenalannya Tony. Kenalannya Tony. Tony. Saudara tidak tahu dia selaku siapa, pemilik proyek atau siapa? Tidak tahu. Kalau saudara Kamal,
Saudara Tama itu orang dinas TU Bombana. Dinas TU Bombana. Dirubungkan. Pada saat saudara melakukan pemasangan di Bombana, khusus untuk proyek pasar ya, apakah ada penanggung jawab atau pemilik proyek yang datang ke situ atau gimana? Lihat-lihat, melakukan pengecekan dan lain-lain pada saat pemasangan? Ada. Itu untuk proyek pasar, proyek itu beda-beda orangnya atau sama? Beda. Yang untuk proyek pasar beda. Proyek pasar beda. Pasarnya kan ada pasar apa sudah sebutkan tadi? Ada pasar Labulu, pasar Labulu, Kasimpa, pasar Lemo, pasar Wameo. Iya. Itu orang-orang yang datang itu swasta atau dari pemerintah? Swasta. Kalau kecuali pasar Lemo ya, pasar Lemo kalau nggak salah dari Pak Kamal itu. Kamaludin Pak itu. Kamal. Bukan. Oh, Pak Kamal. Ya. Kalau yang lainnya itu dari Pak Kamiluddin. Kamiluddin kalau salah. Kamiluddin. Oke. Untuk proyek-proyek tadi terkait pasar, apakah saudara tidak mengetahui terkait proyek pekerjaan permintaan suplai barang untuk proyek perpustakaan Nagekeo? Tidak tahu. Apakah saudara juga mengetahui tentang pekerjaan pengadaan mebel dan sarana informasi melalui Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Bombana dari CV Jala? Pengadaan itu saya tidak tahu, tapi kalau yang di Perindakop itu tahu saya itu pengadaan alat-alat perbengkelan, mesin-mesin tool, mesin. Kan tadi dari proyek pasar, saya hanya mau menegaskan di tahun tadi kan saudara menjelaskan ada proyek pasar Lemo, Wameo, Labulu, Kasimpa. Nah, Lemo itu saudara mengatakan di 2019 sudah selesai. Labulu pun sudah selesai di 2019. Kalau Wameo sama Kasimpa itu di tahun berapa? Di 2021. Di 2021. Wameo? Wameo saya lupa 2019 atau 2020 juga. Oke. Nah, sekarang saya mau menanyakan terkait proyek pasar di 2021. Itu di bulan apa? Tahun saya yang kasih itu di bulan 9. Bulan 9. Bukan di bulan April. Bukan. Bukan. Di bulan April apakah ada proyek pasar? April 2021. Enggak, saya juga. Tidak ada. Proyek pasar tersebut yang di bulan 9 itu senilai berapa? Nominal proyek pasar tersebut? Nominal pastinya saya lupa, cuma kurang lebihnya di angka 500 jutaan. 500 ya, bukan 1 M ya? Selanjutnya saya mau menanyakan proyek perpustakaan. Tadi yang memang sudah ditanyakan juga. Saya hanya mau menegaskan proyek perpustakaan bulan April 2021 ada tidak? Saya nggak tahu, cuma yang saya tahu ya untuk proyek perpustakaan itu sebelum COVID itu memang mau tender. Setelah itu ada pemberitaan COVID, semua proyek pemerintah dibatalkan. COVID itu di tahun berapa? 2019. 2019. Jadi seharusnya sudah dihentikan di 2019. Ya, negara Oke. Pengadaan mebel, SDN dan alat informasi di tahun 2021 apakah ada? Di bulan Juni. Tidak tahu ya. LPSE di tahun 2022 Februari. Tidak tahu. Percepatan rumah sakit di tahun berapa, Pak? Percepatan itu di 2001 atau 2022, jadi 2001 lah. Percepatan itu di 2002 awal sampai 2022 awal sampai pertengahan bulan Mei. percepatan. Oke. Nah, di percepatan itu apakah sudah selesai di tahun berapa proyek percepatan itu selesai? Selesai di bulan April. Di bulan April 2002 sudah selesai. Untuk
pembayaran apakah sudah selesai? Untuk 95%-nya sudah. 95% Ya, sudah. karena ada potensi 5% selama 6 bulan. Mhm. Tinggal dibaca. Yang 5%-nya ini sisanya apakah sudah dibayarkan? Kalau saya sih sudah. Kak. Itu di bulan berapa? Di tahun berapa? Nah, saya lupa itu. Kalau nggak salah. Apakah di tahun ini 2024? 2025? Saya rasa sih di 2023 ya. 2023 sudah selesai, sudah lunas ya. Oke. Sekarang saya mau menanyakan juga terkait Mixway. Saudara tahu tentang proyek Mixway? Nggak tahu. Iya. Pak Tony apakah ada di perkara Mixway? Kalau saya sih Ada. Itu di bulan apa Pak tahu? Oh tidak tahu, tapi ada ya proyek itu ya. yang proyek itu kalau saya cuma Kerjasama. untuk depan musuh ya. Oke, siap. Terkait The Star, saya mau menanyakan terkait The Star. The Star itu usahanya apa Pak? Rumah makan atau rumah karaoke, tempat karaoke? KTV dan resto. Oh ya, apa itu? KTV itu apa? KTV dan resto. Jadi, Ada KTV-nya, ada restonya. oh jadi ada karaoke-nya. Apakah The Star itu di PT 5 Pilar Jaya Abadi? Iya. Betul. Apakah saudara juga termasuk pemegang saham di sana? Betul. Berapa orang pemegang saham di PT 5 Pilar Jaya Abadi? Tony, Kelvin, saya, Ricky Doni, sama Pak 6 orang. 6 orang ya. Jadi di sana itu ada para pemegang saham 6 orang. Terus saudara tahu tidak? Saudara pernah tidak selama saudara memegang saham di PT tersebut pernah menerima dividen? Tidak pernah. Saudara bergabung di tahun berapa? Di 2021. 2021. Itu ada permasalahan tidak di PT 5 Pilar Jaya Abadi? Ya, Saudara pernah diundang terkait RUU PSLB? Pernah ya? Oke. Itu permasalahannya apa? Permasalahannya kemarin kalau tidak salah itu Antoni mengelola seluruh keuangannya dari sana. Bagaimana mengelola seluruh keuangan perusahaan? Ya. Oh, Jadi perusahaan itu. oh begitu. RUPS-nya RUPS-nya begitu ya. Jadi ada permasalahan itu ya. Saya yang mulia untuk menambah sedikit. Saya yang mulia melanjutkan saja. Apakah saudara saksi pernah diundang oleh AAD atau terkait dengan melakukan audit investigasi? Nah, apakah saudara saksi pernah hadir dalam pemaparan hasil audit investigasi? Pernah. Apakah saudara saksi tahu tentang hasil dari pemaparan tersebut? saya mengetahui tapi nggak terlalu ini. Tambah sedikit yang udah begini. Saudara saksi yang terkait besar ya, saya terkait besar. Dengan permasalahan yang saudara pahami di besar tersebut, itu apakah pada saat permasalahan itu pernah ada tuntutan dari penggugat atau saudara Tony terkait hutang yang katanya Pak Kevin memiliki hutang secara lisan 1,4 miliar. Apakah pernah tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Di Polda tentang laporan kita sesuai dengan alat bukti ya, yang telah kita lakukan. Apakah saudara pernah ada keberatan untuk kita dapat? Apakah kita pernah ada penekanan untuk memberikan keterangan yang seperti apa? Enggak, saudara tahu ya? Tidak tahu sama sekali. Dan betul ya, keterangannya ditanggapi di sebelah. Ada mau ditanyakan? Ya, dengan selama. Saudara tahu nggak, sekarang penggugat Antoni Wisanto itu berada di mana? Setahu saya di penjara Polda. Di penjara Polda. Pada saat yang saudara terangkan di dalam persidangan ini terkait keberadaan proyek itu betul tidaknya, itu sudah sesuai ya? Yang pernah ditanyakan di penyidik? Sudah pernah. Apakah saudara saksi di dalam proses penyidikan didampingi oleh seorang pengacara? Waktu saya datang Ya. ada pengacara.
Ada pengacara. Tapi saya datang sendiri. Bukan sendiri. Tapi pada saat pemeriksaan, apakah ada pengacara yang di sini, ibu ini sama bapak ini? Atau bapak yang ini? Ada yang mana? Berada di sini. Itu kan mendampingi ya. Dalam pemeriksaan saudara. Jadi yang saudara keterangan itu sama dengan yang diterangkan di penyidik. Oke, terima kasih ya Mulia. Sementara Teguh Santoso selaku kuasa hukum Antoni, menerangkan, dari apa yang telah diceritakan saksi Stephen Nyo Saputra ini juga dapat disimpulkan bahwa beberapa proyek pekerjaan yang sedang dikerjakan Antoni Wisanto tersebut nilainya luar biasa besar. Oleh karena itu, Teguh Santoso membantah dan menentang apa yang sudah diuraikan Jaksa Penuntut Umum di surat dakwaan tentang dugaan penipuan dan penggelapan sehingga menjadikan Antoni Wisanto sebagai terdakwa dan saat ini sedang menjalani persidangan pidana di PN Surabaya, karena perkara Antoni diduga dipaksakan ke ranah pidana, yang seharusnya perkara Antoni merupakan perkara perdata. Saya berharap kepada wakil Tuhan di muka bumi ini, agar lebih jeli dan cermat untuk memutuskan perkara Antoni yang pidana, ujar Teguh Santoso. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.